Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Ardiani dengan NIM 482012300102 dari kelas 2B Farmasi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Farmasetika. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai krim. Untuk pengertian krim sendiri diartikan sebagai bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Menurut Depkes RI 2020, produk krim lebih disarankan terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Umumnya, krim memiliki konsistensi yang lebih ringan dan kurang kental daripada salep. Krim mudah menyebar di kulit sehingga mudah digunakan, mudah dibersihkan karena sifatnya tidak berminyak. Krim lebih cepat berpenetrasi ke kulit. Oleh karena itu, penggunaan krim saat ini lebih disenangi daripada sediaan salep. Pengertian krim menurut Farmakope Indonesia. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Selanjutnya, krim sendiri ada dua tipe, yaitu yang pertama, krim minyak dalam air dan krim tipe air dalam minyak. Pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk krim tipe air dalam minyak digunakan sabun polivalen, span, Adepts Lanae, Colsterol, dan Cera. Krim tipe minyak dalam air atau finishing cream adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud membersihkan, melembabkan, dan juga sebagai alas bedak. Krim minyak dalam air digunakan melalui kulit akan hilang tanpa bekas. Basis krim. Fase minyak yaitu bahan obat yang larut dalam minyak dan juga dia bersifat asam. Contohnya di sini ada asam stearat, Adepts Lanae, parafin liquidum, parafin solidum, minyak lemak, sera, cetaseum, vaselin, setil alkohol, stearil alkohol, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya untuk fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air dan dia bersifat basah. Contohnya ada Na-tetraborat, TEA, NaOH, KOH, Na2CO3, gliserin, PEG, propylengikol, surfaktan yang meliputi Na-lauryl sulfat, Na-setosearyl alkohol, polisorbatum, span, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh resep krim yang saya punya. Di sini dibutuhkan neomycin 1%, hidrokortison 1%, dan juga finishing cream 12. Dari contoh resep sebelumnya, di sini ada resep standar dari finishing cream, yaitu komposisinya yang pertama ada asid stearit 142, gliserin 100, Na-biborat 2,5, triaetanolamin sebanyak 10, Aquades 750, dan Nipagin QS. Untuk perhitungan bahan dari resep, karena di resep tidak ada ad, jadi langsung. Yang pertama di sini neomycinnya, jadi 1/100 dikali 100/99 dikali 12, hasilnya 0,12 gram. Kemudian dikali 1000 untuk dijadikan miligram menjadi 120 mg. Yang kedua, hidrokortison sama seperti neomycin, 1/100 dikali 100/99 dikali 12, hasilnya 0,12 gram dijadikan miligram menjadi 120 mg. Untuk finishing creamnya di sini yang pertama, asid stearit 142/1000 4,5 dikali 12 sama dengan 1,69 gram dijadikan miligram juga menjadi 1690 mg. Gliserin 100 dibagi 1004,5 dikali 12 hasilnya 1,19 gram dijadikan miligram menjadi 1190 mg. Yang ketiga Na-biborat 2,5 dibagi 1004,5 dikali 12 sama dengan 0,029 gram dijadikan miligram menjadi 29 mg. TEA 10 dibagi 1004,5 dikali 12 sama dengan 0,11 gram
menjadi 110 mg. Nipagin 0,8 dibagi 100 dikali 12 sama dengan 0,21 gram dijadikan miligram menjadi 21 mg. Dan yang terakhir ada Aquade sebanyak 750 dibagi 1004,5 dikali 12 sama dengan 8,95 gram dijadikan miligram menjadi 8.950 mg. Dari hasil perhitungan bahan tadi, kemudian untuk penimbangan bahan yang akan digunakan, di sini didapatkan yang pertama neomisin sebanyak 120 mg, hidrokortison sebanyak 120 mg, asid stearit 1690 mg, gliserin sebanyak 1190 mg, NaBiborat 29 mg, TA-nya 110 mg, Nipagin 21 mg, dan Aquade sebanyak 8.950 mg. Nah, penimbangan bahan inilah nanti yang akan digunakan untuk membuat obat sesuai dengan resep. Dan yang terakhir, di sini ada cara kerja atau cara pembuatan dari finishing cream. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja menyiapkan alat dan bahan, kemudian timbang semua bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, panaskan mortir dan stemper, tuang air panas dalam mortir yang ada stempernya, tutup dengan serbet, tunggu 1-5 menit hingga bagian luarnya terasa panas, kemudian buang air lalu keringkan. Yang keempat, larutkan TA dengan air panas setengah dari total di dalam lumpang menjadi massa 1. Step kelima, larutkan gliserin dengan air panas dalam Erlenmeyer lalu campur dengan setengah atau sisa TA, massa 2. Selanjutnya, masukkan massa 1 dan massa 2 di dalam mortir yang sudah dipanaskan. Gerus cepat dalam keadaan masih sama-sama panas hingga homogen, berbentuk basis krim menjadi massa 3. Di lumpang lain, gerus hidrokortison dan neomisin menjadi homogen. Tambahkan Nipagin, gerus lagi sampai homogen, lalu tambahkan natribiborat dan gerus lagi sampai homogen. Yang kedelapan, tambah sedikit demi sedikit massa 3, gerus lagi sampai homogen, dan yang terakhir masukkan ke dalam pot dan beri etiket. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai krim untuk memenuhi tugas UTS Farmasetika dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.